Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarisa Putri. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa. Definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terbelakangi. Pancasila mengalami dinamika dan tantangan dalam perkembangannya seiring dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Tujuan presentasi saya itu menjelaskan penerapan Pancasila dalam berbagai periode sejarah Indonesia. Di sini dari masa pra kemerdekaan, sejarah awal nilai-nilai Pancasila sudah berakar dalam adat istiadat dan agama di Nusantara jauh sebelum kemerdekaan. Dari sidang DPUPKI dibentuknya pada tanggal 29 April 1945 ada tiga tokoh, yaitu Muhammad Jamil, Sutomo, dan Soekarno. Dia menyampaikan usulan dasar negara pada 1 Juni tahun 1945. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950, pengesahan Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perubahan penting penghapusan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya dalam sila pertama. Dari masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai tahun 1966, demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959, Pancasila cenderung digunakan sebagai retorika politik bukan dasar yang kuat. Stabilitas politik terganggu karena seringnya pergantian kabinet. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Konsep Nasangkom, nasionalisme, agama komunisme diintegrasikan bertentangan dengan semangat Pancasila. Puncak konflik terjadinya dengan gerakan 30 September atau G30 PKI yang menjadi titik balik sejarah. Pada masa Orde Baru, pada tahun 1966 sampai 1998, penetapan Pancasila pemerintahan Orde Baru itu di bawah naungan Bapak Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi masyarakat dan partai politik. Program P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dilakukan di indoktrinasi massal Pancasila untuk mengendalikan masyarakat. Adapun kelemahannya, penerapan Pancasila yang otoriter dan dogmatis menyebabkan masyarakat jenuh dan kehilangan makna hakikat Pancasila. Pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, era keterbukaan setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Pancasila kembali diperdebatkan secara terbuka. Adapun pembaruannya yaitu Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis. Pancasila kembali menjadi ideologi yang terbuka, tidak lagi menjadi dogma. Tantangan kontemporer, munculnya radikalisme, terorisme, dan intoleransi, disinformasi, polarisasi politik, dan lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila akibat globalisasi dan modernisasi. Dari sekian paparan saya, apa ada yang mau bertanya? Apa itu ancaman dari separatis? Ancaman separatis. Ancaman separatis ini berupa gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari suatu negara untuk mendirikan negara sendiri atau bergabung dengan negara lain. Gimana, Ibu? Oke, insya Allah cukup. Jadi itu kesimpulan dari yang saya paparkan tadi, Pancasila telah melewati berbagai dinamika dan tantangan sejarah
dari perumusan, pengisahan hingga penerapan yang pasang surut. Penerapan Pancasila dari masa ke masa di Indonesia telah menjadi fondasi utama dalam membangun identitas nasional serta dapat memandu arah pembangunan dan menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.